Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Zarani dengan NIM 1901900009. Di sini saya akan menjelaskan tentang X-ray diffraction atau XRD. X-ray diffraction atau XRD adalah teknik analisis cepat non-destruktif yang terutama digunakan untuk identifikasi fase bahan kristal dan dapat memberikan informasi tentang dimensi unit sel. Bahan yang dianalisis adalah dapat berupa bahan padat, terutama yang mempunyai struktur kristal, berbentuk powder atau tepung. X-ray diffraction atau XRD adalah alat yang digunakan untuk mengkarakterisasi struktur kristal dan juga ukuran kristal dari suatu bahan padat. Semua bahan yang mengandung kristal tertentu ketika dianalisa dengan menggunakan XRD akan memunculkan puncak-puncak yang spesifik. Kegunaan dari XRD: yang pertama, mengidentifikasi fasa kristalin dalam material dengan cara menentukan parameter struktur fisi, serta untuk mendapatkan ukuran partikel. Yang kedua, mempelajari keteraturan atom atau molekul dalam suatu struktur tertentu. Yang ketiga, bidang kedokteran untuk mendeteksi keadaan organ-organ dalam. Yang keempat, memberikan informasi tentang struktur polimer. Kemudian prinsip dan teknik operasional. Prinsip dasar XRD adalah mendifraksi cahaya yang melalui celah kristal dari intensitas dan sudut difraksi sehingga dapat dianalisis untuk menentukan jenis struktur kristalnya. XRD atau X-ray diffraction merupakan percobaan di mana sampel ditempatkan di tengah instrumen, lalu diterangi oleh sinar X seperti ini. Pola XRD seperti sidik jari material karena bersifat khas atau berbeda satu sama lain. Alat yang digunakan dalam analisis XRD disebut dengan X-ray diffractometer. Bagian utama dalam alat ini adalah: yang pertama ada tabung sinar X yang berfungsi untuk menyinarkan sinar X. Kemudian ada pemfokus yang berfungsi untuk memfokuskan sinar menuju sampel. Kemudian ada keping sampel digunakan untuk meletakkan sampel. Kemudian ada detektor digunakan untuk menangkap sinar hasil difraksi dari sampel. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja dari XRD. Terdapat 3 hal penting dalam analisis XRD, yaitu sinar X, spesimen, dan detektor. Sinar X akan menembakkan sinar menuju spesimen. Sebelum sinar X sampai ke detektor melalui proses optik, sinar X yang panjang gelombang dengan intensitas mengalami refleksi dan menghasilkan sudut difraksi. Detektor akan bergerak secara tersinkronisasi dan konstan untuk mendeteksi berkas sinar X yang difraksi oleh sampel. Kemudian, sinyal dari sampel akan direkam oleh detektor dan akan menghasilkan grafik seperti ini. Kemudian jalannya sinar X dapat dilihat pada gambar berikut ini. Sinar X, sinar yang dipancarkan oleh tabung sinar X akan menuju celah solar. Sinar yang dipancarkan oleh tabung sinar X akan melalui celah solar, menuju celah penyebar, dan sampai ke spesimen. Kemudian gelombang akan terdifraksi dan memasuki celah anti menyebar dan celah penerima. Kemudian akan masuk ke celah solar dan akan diterima oleh detektor, yang kemudian akan menghasilkan sebuah grafik. Hukum Bragg.
Penggunaan difraksi sinar X untuk mempelajari kisi kristal adalah berdasarkan persamaan berat berikut. Lambda sama dengan 2D sin theta, di mana lambda adalah panjang sinar X, D adalah jarak kisi, dan theta adalah sudut difraksi. Membaca data hasil analisis XRD. Data yang dihasilkan oleh diffraktometer dapat berupa data digital maupun analog. Rekaman data analog berupa grafik garis-garis yang terekam per menit sinkron dengan detektor dalam sudut 2 theta per menit, sehingga sumbu X setara dengan sudut 2 theta, sedangkan rekaman digital menginformasikan intensitas sinar X terhadap jumlah intensitas cahaya per detik. Sebagai contoh, penggunaan metode serbuk yaitu pada kristal KBr dan KCl. Kedua kristal tersebut mempunyai struktur NaCl, yaitu kisi FCC atau face centered cubic dengan basis K terletak di 0,00 dan Br terletak di 1/2/2/2. Demikian pula halnya untuk kristal KCl. Sinar X yang digunakan mempunyai lambda sama dengan 1,55 angstrom. Sedangkan diketahui bahwa untuk kristal KBr dan KCl parameter kisinya masing-masing adalah A sama dengan 6,61 angstrom dan A sama dengan 6,29 angstrom. Kedua kristal tersebut sama struktur, tetapi kristal KCl mempunyai lebih sedikit puncak intensitas dibandingkan kristal KBr. Kelebihan dan kekurangan dari XRD. Kelebihannya yaitu kemampuan penetrasinya, sebab sinar X memiliki energi sangat tinggi akibat panjang gelombangnya yang pendek. Kekurangannya yang pertama, objek berupa kristal tunggal sangat sulit mendapatkan senyawa dalam bentuk kristalnya. Yang kedua, objek berupa bubuk atau powder sulit untuk menentukan strukturnya. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.